Hai guys, perkenalkan saya Maulida Zahra Putra Ain. Saya dari Universitas Kebanggaan Seluruh Masyarakat Indonesia. Yap, tidak lain tidak bukan adalah Universitas Ahmad Kuning. So, I'm proudly present. I'm from Universitas Negeri Semarang. Saya tuh sebenarnya bingung. Orang-orang kalau lagi stand up comedy tuh pada bilang gak sih, "Hai guys, gue mau stand up comedy. Hai guys, di sini gue mau ngelawak, jadi lo harus ketawa." Kayak gitu enggak ya? Soalnya selama bertahun-tahun saya tuh nggak pernah ngelawak yang hey guys gue mau ngelawak gitu. No. Jadi saya tuh benar-benar bingung di sini apakah saya perlu untuk mengatakan kalau saya sedang mau stand up comedy atau bagaimana? Karena takutnya saya di sini dikirakan pidato ya. Karena ngomong-ngomong kita di sini mau membahas stand up comedy, keluh kesah berwirausaha, dan apalagi saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ntar orang-orang ngiranya saya bukan mau stand up comedy, tapi saya mau seminar atau enggak melatih pidato gitu. Tapi jujur gue tuh sebenarnya bingung. Apakah konsep stand up comedy ini ingin menertawakan perjuangan saya dalam merintis usaha gitu bersama teman-teman atau bagaimana? Karena di buku panduan tulisannya stand up comedy yang menceritakan keluh kesah saat berwirausaha gitu. Tapi ya oke, kita bahas yang lain. Ngomong-ngomong stand up comedy ini gue tuh awalnya bingung ya, ikut nggak nih gitu. Tapi ya gue rasa kayaknya gue nggak ada bakat dan minat di bidang perlawakan kayak gitu, kecuali memang gue ngelawak sama temen yang kayak ya memang spontan gitu, nggak yang untuk ditampilkan di depan umum. Nah tiba-tiba teman-teman dosen gue tuh setelah tahu ada pengumuman kalau di kompetisi pendukung itu ada stand up comedy, langsung tuh di grup komen cepet-cepet buru-buru gini, "Ini Bu Maulida Zahra, itu Zahra ini Bu." Betul nama panggilan gue Zahra. "Udah siap ini Bu, udah bikin materi stand up comedy, udah siap tuh, udah pakai EJD, pokoknya nanti stand up comedy pakai tata bahasa yang benar gitu." Terus gue, "Mohon maaf nih Bapak, kita mau stand up comedy bukan mau pidato." Tapi dosen gue bilang kayak gitu cuy. Katanya biar menceritakan usaha kita. Segini amat gitu punya usaha di bidang bahasa sampai semuanya tuh harus sesuai dengan tata bahasa baku. Bahkan orang pun ketika saya ngomong kayak gue ngomong nggak baku, orang tuh langsung kayak mikir, "Loh kok kamu bisa yang ngomong kayak gitu?" Maaf, saya ini anak muda, saya juga butuh ragam bahasa yang gaul buat berbicara. Ya kali gue ngomong, "Permisi, mohon maaf saya akan lewat situ dan saya mohon Anda bisa untuk ke samping terlebih dahulu." Itu kalau gue disuruh ngantri makanan di prasmanan, itu makanan udah keburu habis. Ya kali gue harus ngomong pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar mulu. Ntar lo ngetawain gue stand up comedy bukan karena lucu, tapi karena aneh banget nih orang stand up comedy pakai ejaan yang disempurnakan. Tuh, ejaan yang disempurnakan terlalu panjang juga. Orang kalau berpidato tampangnya berwibawa banget Bapak, tapi ini stand up comedy bukan. Stand up comedy justru diketawain. Tapi emang ya diketawain ya, emang lucu ya. Jadi gue ini takut, malah justru yang sebaliknya kalau gue pidato takut diketawain orang, tapi di sini saya takut kalau nggak diketawain orang gitu loh. Hasil gue nge-briefing nih teman-teman gue. Ntar kalau misalnya gue lolos offline gitu di Bali sana, lu orang duduk di depan deh, dan lu orang pas gue ngelawak kayak gini lucu nggak lucu ketawa ya. Gue juga udah nyuruh tim lain, bahkan gue nge-DM tuh di Instagramnya Bilma di Kemahasiswaan Dikti, gue udah bilang, "Min kalau nanti ketawain gue ya, kali ini gue nggak apa-apa deh diketawain gitu." Dan adminnya sekocak itu. Kalau teman-teman gabut, coba deh chat admin Kemahasiswaan Dikti, nanti bakal dijawab tuh. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong bahas soal bagaimana nih awalnya kita merancang bisnis gitu, keluh kesahnya seperti apa. Itu gini teman-teman, kita sama teman-teman nih, bikin bisnis yuk gitu. Terus ya yang ada di pikiran kita kalau bisnis itu kalau nggak makanan, minuman, baju, jualan lah gitu, dagang gitu. Ketika kita diskusi nih sama dosen pendamping gitu, "Bapak kita mau diskusi, kita punya bisnis ini bla 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 bla." Dan saya udah punya pikiran nih karena beliau adalah seorang dosen yang akademisi, mungkin makanan, pakaian dan sebagainya itu dikesampingkan. So kita punya kesepakatan untuk kita bahas bisnis yang berkaitan dengan edukasi, dan siapa sangka kesepakatan itu akhirnya mengerucut dan edukasi di bidang bahasa akhirnya. Nah di sini udah kayak oke, menarik nih, jarang nih ada usahanya tentang bahasa gitu lah. Tapi teman-teman, tiba-tiba gue tuh udah terpikirkan segala resiko. Waduh, ini kalau bahasa nih berat nih. Kita kalau misalnya mau ngomong
orang pasti akan ngoreksi kita nih, kita akan jadi teladan nih. Dan ketika kita mau ngunggah sesuatu di Instagram, caption kita harus benar-benar benar nih, sesuai dengan EYD. Kalau tidak, emang benar ya teman-teman, di usia segini tuh ada cobaan bukannya dihindarin malah dicobain. Ya namanya juga mahasiswa, biasalah, pelan-pelan gitu. Terus ya teman-teman, kita kan ini bisnis di bidang bahasa. Sebelumnya kita sebelum merancang jadi bisnis digital yang didana ini, kita tuh udah banyak tawaran nih, Tapi kadang orang tuh nggak mikir kalau misalnya keterampilan yang kita punya itu kita peroleh dari proses yang panjang, dan mereka mikir oh itu bakat bawaan dan sebagainya. Jadi kita tuh sering banget dapat tawaran tapi nggak dibayar sama sekali. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman ya ini juga gitu ya, kita kadang capek gitu. Nah akhirnya dengan adanya pendanaan ini, gue dapat kesempatan untuk bikin aplikasi bareng temen gue di sini. Langsung nih ketika mereka sekarang minta untuk revisi, gue langsung bilang, oh coba buka website di situ kalian bisa revisi loh. Nah apa yang terjadi? Mereka buka dulu websitenya, wih keren ya. Terus mereka daftar tuh penyuntingan lah, misalnya biasanya kan yang sering tuh jasa apa ya, tolong dong sunting naskah aku gitu. Dia buka set gitu, wih keren, fiturnya bagus banget nih, keren banget. Dia nggak tahu kalau ternyata untuk jasa sunting bayar. Nah di situ dia langsung shock berat, kok sekarang jadi bayar ya. Terus gue mikir dong, emangnya gue selama ini kuliah nggak bayar apa untuk dapat keterampilan bisa nyunting kayak gini? Ya gue nggak bilang kayak gitu sih, gue cuma batin aja karena gue takut nggak punya temen. Terus ada jasa kepewaraan nih. Pas awal gue tuh nggak punya sih keterampilan untuk berbicara yang oke, kita punya keterampilan berbicara gitu. Cuman untuk yang jadi MC yang benar-benar ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu gue nggak punya dulu. Jadi orang tuh kayak mikir, ngomong Kak Zara suaranya enak juga ya. Gue udah kayak wah gitu ya ketika pertama kali coba jadi MC. Tapi setelah gue denger ulang gitu, ternyata dia bilang ngomong-ngomong suaranya Kak Zara enak juga nih kalau nggak didengerin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sebenarnya masih banyak banget teman-teman keluh kesah soal wirausaha kayak gini, karena memang kita kan sebuah tim gitu ya. Kami sebuah tim, kami punya banyak ide gitu, dan karena takut menyinggung satu sama lain ketika memang ide kita berbenturan, akhirnya kita memilih jalan tengah yang ide tersebut ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita semuanya. Tapi ya sudah, namanya juga bisnis dan kita memang menghindari sebuah perselisihan. Dan oke, itu dia teman-teman. Gue ini sebenarnya bingung kalau mau memperpanjang durasi stand up comedy kayak gini, karena memang basic gue bukan orang yang ngelawak di setting gitu. No. Lawak ya udah ngelawak aja gitu. Sampai gue ini cari-cari di TikTok gitu bahan-bahan stand up comedy, sampai ada nih aku lihat di postingan FYP gitu, kata-kata atau komentar di TikTok yang nggak make sense tapi joke-nya berdamage banget gitu. Gue sampai screenshot, bukan screenshot lagi, gue arsipin gitu, banyak banget. Dan kalau kalian nyadar, beberapa kata-kata yang ada di situ gue udah masukin ke stand up comedy ini. Jadi sekian itu dari saya, Maulida Zara Putra Kain. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.